Podcast Bincang. Gak di briefing. Ya. Oke. Balik lagi bersama Podcast Bincang untuk malam ini episode kesekian, agak lupa. Bersama narasumber atau kita bintang tamu dari mana ya? Dari tadi kayaknya. Dari tadi. Udah nunggu dari sini dari tadi. Yeah. Dari tadi. Malam ini kita akan ngobrolin how to act theater bersama narasumber kita Bang Remo. Halo. Halo. Asik nih. Bang Remon kayaknya hari ini seneng banget sih mukanya sih. Enggak ya? Enggak dong. Kenapa seneng? Seneng lah, bahagia lah, gimana nggak bahagia ya kan? Iya. Harus selalu bahagia lah. Iya dong. Mau bagaimanapun juga kita tetap harus bahagia. Iya, dong. seperti cuaca malam hari ini kan ada yang kena hujan. Bang Remon tadi kena hujan nggak sih? Lumayan. Kena hujan ya? Parah. Wah. Udah pakai jas hujan, nggak tahu hujan berhenti. Hujan berhenti. Ya itu semuanya perjuangan. Oh, perjuangan. Iyalah, kayak lagunya itu Mansur S. Rumah Irama kali. Iya, perjuangan. Ada maksud sih. Ya kali ganti nama Kalau penyanyinya. gue pribadi sebenarnya males Om Remon pakai jas hujan. Kenapa? Karena percuma basahnya di pipi. Aduh. Tapi masih mending Ju. Masih mending nangis di pipi. Biarkan hujan membasahi pipi. Jadi kita nggak tahu, orang nggak tahu kalau kita lagi bersedih. Aduh. Parah tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia nih yang Iya ditunggu. kan? Iya. Jadi hujan itu salah satu syarat kalau kita lagi sedih, nangis nggak kelihatan orang. Dia kayak lagu yang di itu tuh di apa Kamboja yang lagunya manis di bibir. Oh iya. Emang dari Kamboja, Nggak. ya? Yuk kembali ke Bang Remon aja. Thailand itu Thailand. Makin dibelokin. Lanjut ke how to act theater. Bang Remon ini kalau dari teman-teman seniman, teman-teman teater yang kita tahu adalah sutradara. Beberapa tahun kebelakangan ini banyak sekali prestasinya, gitu kan. Apa aja sih prestasinya, Bang Aji? Banyak lah kalau ngomongin prestasi mah kita juga kan udah tahu lah Bang Raymond ini ya salah satu sutradara yang hebat lah menurut gua. Makasih ya. Itu sepengalaman gua ya. Iya, kan masing-masing kan punya persepsi ya, Iyalah. penilaian. Tapi teman-teman, jadi perlu tahu juga, jadi Bang Remon ini sebenarnya sudah lama mungkin ya di dunia teater. Tapi kalau mau lebih jelasnya biar Bang Remon aja yang cerita ya kan. Masa kayak perlu kita yang cerita. Iya benar. Jadi gini. Bukan Bukan Remon. lu, Oh, bukan lu. Anda kan bukan Remon. Iya. Lu mah nggak ada apa-apanya, Ci. Iya, Haji emang ada bapaknya. Lu masih segini ya? Segini nih. Gimana Bang Remon? Iya, teater ya. Teater. Sebenarnya gue masuk teater tuh nggak pengen jadi sutradara, nggak pengen jadi aktor, pengen main musik. Oke. Waktu kuliah tuh gue ikut apa UKM ya. UKM di kampus ya. Justru UKM musik dulu. Terus karena nggak berkembang nih, terus lihat anak teater, wah enak banget nih, tapi musiknya jelek. Gue kan nonton gitu ya, maksudnya ini aduh teater gue musiknya jelek banget, kayaknya perlu gue ngisi nih, daftar main musik. Ternyata teaternya lebih butuh kru. Iya. Oke. Jadi gue satu produksi doang main musik, sisanya nge-art. Habis nge-art terus jadi stage manager, nemenin beberapa sutradara di teater kampus ya Asapia. Nemenin beberapa sutradara keliling nyari informasi sampai akhirnya udah nggak ada lagi tuh sutradara. Ya mau nggak mau disuruh udah lu nyutradarain aja. Jadi sebenarnya nyutradarain dijorokin. Iya. Jadi aktor juga dijorokin. Iya. Nggak kebayang dulu gua, acting depan orang. Susah kan. Gimana sih? Maksudnya kayak itu dihindarin banget lah. Kan ada juga orang yang suka tampil ya. Ada Benci tampil. Enggak. Dulu gua main musik aja. Iya, maksudnya main musik aja dulu. Kalau ngeband gitu ya, manggung lebih sering nunduk. Baca doa. Karena makanya di video otak gua muka gua nggak pas banget ditonton orang.
Tapi emang ada penontonnya? Musik lumayan. Nah ini awal mulanya ada di dunia teater itu berarti jadi set manager. Nah akhirnya dijorokin jadi sutradara dulu atau jadi aktor dulu bang? Aktor dulu. Oh aktor dulu. Karena ya gitu, namanya kampus kan regenerasi ya. Iya. Yang atas habis nih, aktor-aktor yang lumayan. Udah lumayan. Habis dalam arti dia lulus dari kampus ya? Iya gitu. Dan juga udah sibuk lah, nggak ini ya udah lumayan, ya udah main. Dan ya biasanya sih emang kayak gitu ya generasi ya dari UKM apalagi di kampus gitu kan. Cuman yang gue salut sih emang ketika kita berproses awal itu yang dari yang tadinya awal main musik gitu kan, nge-art, tiba-tiba jadi aktor, sekarang jadi sutradara gitu kan. Ya, itu kan melalui dengan proses gitu ya. Ya proses itu kan nggak setahun 2 tahun gitu kan. Jadinya pendalaman keseniannya pun udah ngerambah kemana-mana gitu kan. Ya itu menjadi poin utama sih menurut gua. Iya karena musik tuh udah kayak gue bisa main gitar kelas 3 SD. Nyokap gue bisa main musik gitu kayak musik banget lah, terus nggak kebayang gue ngeliat orang main teater aja di sekolahan kayak apa sih berisik. Teater kan di sekolah ada eskul teater ya. Iya. Itu udah kayaknya jalur yang paling gue hindarin tuh. Udah gitu kan karena STM ya, wah nggak maco banget tuh, banyak cewek. Iya. Ada konteks gitu di zaman gue sekolah ya. Iya. Pas SR ya? Sekolah bambu. sekolah rakyat dong berarti. Enggak sekolah rakyat juga. Kalau ngomongin aktor yang paling terkesan atau yang paling ingat banget nih, gue jadi aktor apa gitu, Bang Remon jadi aktor apa dan perannya tuh apa? Waktu FTJ 2005 gue disuruh jadi aktor, itu gue belum pernah jadi aktor sama sekali. Gue harusnya ngomong panjang, cuma ngomong 2 kata di depan. Kenapa? Gue lupa, blank. Karena pertama biasa nge-art ya, maksudnya. Karena pertama juga gitu kan. Pertama, jadi itu main FTJ lagi. sibuk ngeset nih, setting udah jadi, make up belum kerasa tuh, pas tiba-tiba kan suka ada conditioning ya. Iya. Oh mau mulai nih, wah sialan nih, gue mentas nih. Udah tuh gue blank, karena pentas pertama gue jadi aktor banget sebelumnya itu di UNAS itu nggak ada dialog. Oke. Gue milih teater tubuh bukan karena tubuh gue bagus, tapi karena kayaknya susah nih. Oh challenge kalau pengen yang susah dulu nih gitu ya bang ya? Iya kayaknya lebih, dan nggak usah ngomong kan teater tubuh enak ya, yang penting gerak-gerak aja. Iya. Tapi padahal itu lebih susah karena ya belum tentu penonton tahu gitu kan dengan apa yang kita tampilin gitu sebenarnya sih gitu kan kalau menurut gua gitu. Ya kan sutradara itu mah yang pusing. Iya kalau aktor masih main aja. Iya sih. Aktor ngikut sutradara berarti Iya ya? ikut sutradara. Terus baru pas waktu tahun 2007 ya, itu tuh kayak tiba-tiba gue jadi aktor, mainnya adegannya sedih, terus gue masuk terakhir, gue ngerasa tuh kayak kok lembek ya gitu temponya, itu baru mulai mikir tuh. Akhirnya di situ gue kan peran jadi orang Batak ya, gue bikin lah Batak Banci, itu juga kayak dorongan, gue juga ngerti dorongan apa ya, tapi naluri ya, Iya. dari naluri lu bergerak untuk jadi Batak tapi Banci gitu, jadi sosok seorang orang Batak tapi dialeknya Banci. karena adegannya nangis-nangisan mulu, gue bilang ini apaan sih gitu. Nah dari situ penonton seneng ketawa, nah dari situ gue suka komedi gue. Widih. Iya kalau tapi jadinya susah, cara keaktoran gue nggak sistematis. Makanya gue kalau jadi aktor sutradaranya yang pusing. Kayaknya emang rada semodel sama Aji nih. Kalau gua enggak ya. Kalau dia kalau muncul ngagetin ya. tiba-tiba kencang. Tiba-tiba. Tapi kalau dari sisi Bang Remon, dari pengalaman yang dari jauh lah sebelum teater tuh apa sih Bang? Kayaknya orang tuh persepsi teater tuh masih banyak banget ya. Maksudnya pengetahuan arti dari teater tuh ya maaf ya mungkin ngelihatnya apa sih kalau kita dari eskul orang gitu kan, teriak-teriak lah segala macam. Tapi pemahaman dari Bang Remon sendiri sebenarnya teater itu menurut secara persepsinya Bang Remon tuh apa sih Bang, kalau boleh tahu?
balik lagi ke yang awal itu ya, kalau itu soal masalahnya soal viral aja. Zaman gua remaja tuh apa musik yang viral gitu, teater tuh nggak terlalu. Di luar konotasinya buruk, mabuk gitu kan. Terus di dalam sekolah yang ini cewek semua. Iya. Kalau buat gue sampai hari ini teater ya karena gue dari kecil diajarin ngelukis, bokap gue kan bisa ngelukis. Terus gue gede di keluarga desain, terus gue juga belajar musik, jadi teater itu ya tetap seni. Teater itu seni ya. Gue juga bingung ya kalau apa sih fungsi teater di kehidupan, wah seni aja gitu. Seni itu supaya gue nggak stres dan gila banget ngadepin kehidupan gitu. Iya. Benar berarti. Jadi teater itu seni. Jadi jangan dipahami teater tuh begini. Orang kadang profesi teater kadang-kadang, wah apaan teater nggak jelas nih, bajunya hitam mulu ya kan. Biar nyerap lampu. Sebenarnya antisipasi atau trik biar ada deket lampu, nggak terlalu ini ya. Iya. Nggak Tapi ngejreng. awal-awal ngejauhin lampu kita kan, sampai kelihatan muka. Ngejalan lampu. Iya. Jadi emang gimana Ju tadi? Apaan? Oh ini tadi kan aktor akhirnya dijorokin jadi sutradara Bang Remon. Nah itu kayaknya ini banget ya, maksudnya anjir tiba-tiba gua langsung jadi sutradara nih, jorokin sutradara, pasti kaget lah segala macem ya pastinya. Jadi ada satu fase tuh di teater kamus tuh mentok. Mentas juga udah mentok, nongkrong aja. Ini nggak bisa nih, gua udah kebetulan udah harusnya lulus, tapi belum. Jadi pengurus udah enggak, gue masih keluar nih belajar. Nah karena gue punya kesadaran belajar nulis aja, karena belum ada penulis. Nah, belajar sama Mas Putu Wijaya, belajar sama Mas Nano, belajar sama ini penulisan. Pas pulang lah habis saudaranya. Padahal gue pengennya tuh apa nih karya gue naskah mainin dong. Pas pulang lah nggak ada orang. Udah lu aja yang garap. Aduh, gua kayaknya. Berarti yang maksudnya yang dimaksud nulis yang dipelajari dari Om Putu segala macam itu adalah menulis drama cerpen atau betul. drama yang buat khusus untuk teater. Teater aja. Naskah belajar menulis naskah drama teater berarti. Naskah ya, drama gitu. bener-bener full itu belajar dari 4 tahun lah itu keluar. Kan 4 tahun juga kamu nggak ikut FTJ kan itu sempat. Mulai lagi 2012 lah. Itu udah gue cuma belajar nulis aja. 2012 juga itu asal banget. Udah belajar nulis, nyari nulis. Pas pulang tuh udah, wah ini gue bisa nih. Gue bawa sesuatu nih ke rumah ya kan. Pas pulang lah, kok nggak ada orang. Ada. Dan nyutradarain pertama kali kacau banget. Itu Ayu yang UTFTJ. Emang ternyata gue baru tahu sutradara kalau banyak marah-marahnya ngomongnya ngaco itu karena sebenarnya dia nggak terlalu paham cara nyutradarain. Bener banget itu, gue langsung ngomong deh, bener banget deh. Karena gue ngalamin sendiri, gue ngelempar gelas lah ini. Iya benar. Kayak kayak apa? Ya. Gue itu nggak tahu gimana sih cara treatment adegan ini gitu. Maunya tahu. Iya. Apa hasilnya gini, aktornya nggak nyampe nih. Gitu jadi kayak ini ya. Kesini baru sadar. Susah nyampein, susah ngarahin, akhirnya gitu ya. Nggak tahu gimana caranya. Ya sebenarnya untuk jadi sutradara yang baik sih sebenarnya memang kuncinya sabar sih ya menurut gua sih. Ya mungkin yang lu udah prosesin bareng-bareng dimulai dari kamus sampai dengan sekarang udah mendirikan ya istilahnya kelompok Sandiwara Mantaka gitu kan. Ya itu semua sudah dari proses yang benar-benar jauh hari gitu kan, yang dia bisa bentuk sampai saat ini. Ya itu menurut gua luar biasa gitu. Tapi penyutradaraan doang yang pernah bikin gua habis marah-marah di latihan pulang nangis di rumah, penyutradaraan doang. Kenapa tuh? Nangisnya kenapa? Menyesal. Karena gue bingung, aduh gue mesti ngapain gitu. Segitunya bang. Iya kalau penulisan mungkin kita masih bisa improvisasi. Sutradara tuh di teater hal yang susah diimprov. Gua ngalamin lagi. Iya, maksudnya gue bener-bener pulang tuh di rumah tiduran nangis. Itu nyokap gue nggak tahu denger nggak tahu enggak ya kayak gue mau nanya siapa. Ada juga. Bidang paling susah ditanya ke orang yang sama penyutradaraan.
kayak malu gitu, bang penyutradaran gimana? Ya lu ngapain nyutradarin kalau nggak ngerti kan? Oh iya benar, langsung di counter tag. Lu ngapain gitu? Iya. Makanya benar-benar kacau lah. Naskah pertama berarti sutradara ini tuh adalah naskah Ayu EO dari Arifin Zainur. Dari Arifin Zainur. Menurut abang berantakan tuh? Naskahnya gampang. Gue kan pernah ngobrol-ngobrol sama orang ini gampang. Gue tahu cara mainnya, pentasnya gimana. Ternyata aktor gue belum sampai dan gue nggak tahu cara nyampeinnya. Iya, ya sama-sama lagi proses belajar juga kan. Iya, gue bilang gampang, aktornya percaya ini gampang, pas jalan susah. Jadi stres bareng-bareng. Sutradara kecemplung ya kan. Iya. Mau nggak tahu ya kan. Sutradara yang lama juga sebenarnya kan menurut gue yang kemarin-kemarin tuh di generasi tengah ya juga nggak terlalu paham banyak teori. Dia pengalamannya kaya tapi jadi kalau kita tanya begini caranya gimana, ya udah lu garap aja gitu kan. Nanti juga lu paham. Sufi banget jawabannya. Ngedapetin ilmunya di lapangan langsung ya. Dan itu kan susah sharingnya. Kalau ilmu di lapangan tuh sharingnya agak lebih susah ketimbang misalnya dia tahu teori. Iya. Nah berarti kalau misalnya Bang Raymond tadi belajar naskah ada tempat sharingnya ke Mas Putu, Mas Nano, semua segala macam. Nah sutradara ada nggak? Sharing ke siapa, belajar ke siapa gitu? Akhirnya lebih ke full teori sih. Gue nyari aja tuh. Jadi gue sesuaiin sama musik. Kalau gue tuh dulu tuh gini, kalau kita mau suka slang, jangan mainin slang. Nanti nggak bakal setara sama slang. Cari slang suka apa. Slang sukanya Rolling Stone. Nah, jadi minimal kita mirip slang. Iya. Gitu. Orang Tahu nggak lu? konser mana aja juga pakai bendera slang, suka slang belum tentu. Enggak, gue tanya, tahu nggak lu kalau slang itu suka Rolling Stone? Elah, jangan tanya. Tahu. Enggak sih. Terus. Jadinya gue coba gue lihat nih Arifin Zainur kan sering gagal di Arifin Zainur ya, banyakan. Ya, iya. Akhirnya gue coba jangan naskah lokal kali. Gue cari teknik penyutradaran di luar siapa nih. Gue ngelihat Odin Teater, ngelihat ini, gue pelajarin cara dia. Jadi yang gue tonton bukan video pertunjukan, video pas dia garap walaupun sedikit kelihatan tuh kan cara dia nge-treatment. Oh ya itu gue ambil tuh. Karena emang bener penyutradaran itu ilmunya mahal ya. Banget. Kalau misalnya kita mau belajar, kan kita ini amatir ya, karena kita nggak sekolah seni kan. Kalau mau ahli itu mahal banget penyutradaraan dan modalnya gede. Jadi wajar kalau sutradara tuh jarang jawab. Metode teknik penyutradaraan tuh gimana sih gitu. Gitu kalau penyutradaraan. Ya berarti artinya ilmu sutradara itu kan bukan ilmu yang secara praktisi kita langsung dapetin kan. Artinya secara Bang Raymond sendiri itu kan ngedalamin ilmu sutradara itu kan bukan yang kayak sparring ya kan. Sparring itu kayak studi banding ya misalnya nanya ke sini gitu segala macam. Udah usaha tapi emang tutup banget. Maksudnya kayak ini susah dilacaknya nih. Oh benar. Cuman yang setahu gua ya mungkin ya pengalaman mungkin dulu di kamus kan kayak ibaratkan kayak temu teman segala macam itu jadi ajang sharing gitu kan apa Betul. Ya itu yang belum pernah gua rasain gitu kan. Itu menjadi ajang maksudnya sharing dengan beberapa teman-teman teater mungkin se-Nusantara, apalagi di komunitas yang teman-teman itu kan kita bisa sharing bareng gitu kan. Waktu itu gue jadi di ujung tombaknya di organisasi. Oke. Maksudnya lu jejaring ya gitu. Karena emang gue kan gak milih proses waktu itu. Gue jejaring aja. Bergaul gitu. Dan itu ngomonginnya nggak ngomongin soal teknis penyutradaraan. Karena waktu gue aktif temu teman belum juga suka nyutradarain. Kayaknya nggak kebayang dah. Waktu pertama masuk kamus juga ini enggak deh gue. Langsung gitu. Titik terberat jadi seorang sutradara apa bang? Pemain, naskah, bikin alur cerita, ngedirect atau apa sih? Titik tersusah lah bagi seorang sutradara. Titik tersusahnya bukan gue ya. Bukan lo. Apa bang? Titik terberat dari sutradara itu. Ngedirect orang ini kan banyak nih, aktor-aktor kan banyak kan dari naskah A misalnya banyak adegan ini, aktor ini, aktris ini gitu kan. Apa nih mood Bang Raymond dari pengalaman Bang Raymond? Gue nih gila kayak gue ngatur aktor ini kayak susah deh. Apa gue lebih enak main
bikin musiknya lebih enak begini, lebih enak gue deh, gue lebih gampang begini gitu maksudnya. Kalau di gua titik terberat itu ketika udah mekanis, ketika aktor udah lancar banget, wah gue malah deg-degan tuh. Jadi berarti ada yang salah nih. Biasanya sih Mbak Aeng ngingetin ya, kok lu jadi nggak kreatif sih? Kayak nggak ada berkembang, nggak ada progres gitu. Justru itu kalau misalnya dia nggak bisa, itu kan masih ada persoalan tuh. Kita masih seru tuh. Ya. Masih ngobrol tuh. Tapi kalau udah mekanis, udah nggak ada yang ngobrol tuh biasanya latihan. Datang latihan pulang, nah itu udah deg-degan tuh. Ada something yang kayaknya apa ya, ada yang kurang kah atau apa gitu Itu kan. kok lancar banget itu. Gue malah biasanya kalau abis ngalamin itu malamnya nggak bisa tidur. Ini apa ya? Ini apa ya? Apakah aktornya udah terlalu paham? Apa aktornya nggak ini gitu? Tapi ini kayaknya kalau didiemin ngejebak. Oh jadinya menghantui bang ya, menghantui Iya, betul. kepikiran. Ini kenapa kok se flat itu datang terus pulang gitu ya? Kalau masih ada diskusi kan berarti masih ada PR. Ya. Nah kalau masih ada PR pulang tuh kita udah tahu kita mikirnya apa. Iya. Kalau yang repot itu pas sudah nggak ada PR nih kita pulang tuh kayak kosong. Nah ini ada yang aneh nih. Kemarin tuh kan hampir ngalamin ya, yang The Killer Ji. Ya. Yang JR itu kan terlalu lancar banget, aneh banget nih. Ternyata memang banyak bolongnya. Nah. Iya, pengalaman gua sih ya, memang gua juga maksudnya ya secara pribadi gua juga ngalamin Oh Aji sutradarai. juga pernah jadi sutradara ya? Jangan ngomongin gua sutradaranya, tapi kan ini kan Oh Bang iya Raymond. iya, nggak mungkin dari Kak Aji pernah juga ngalamin yang sama kayak Bang Raymond gitu maksudnya gitu kan pengalamannya. ya pernah, cuman proses gua kan yang ya istilahnya gua baru lah gitu kan di dunia apa penyutradaraan, cuman secara garis besarnya ya gua merasakan ketika proses jadi sutradara itu benar-benar harus sabar gitu kan. Karena yang dibilang Bang Raymond tadi kan ya ketika kita persoalan apalagi menyangkut aktor ya, kita kan nggak bisa ya tahu aktor dengan moodnya kayak gimana gitu saat ini pas proses latihan. Nah itu yang kita nggak bisa ya intinya jadi ego kita harus kita tahan gitu kan, nggak bisa kita harus nge-push apa bagaimana gitu kan. Cuman yang kita balik lagi ke Bang Raymond kan, ke gua lah, gua kan ya istilahnya baru lah ya intinya. Tapi bener ya, penyutradaraan ternyata dulu kita pikir kan pusing ya. Ternyata pas sudah jalan emang pusing. Lebih pusing ya kayaknya. Emang pusing. Ternyata emang beneran pusing. Pusing ya. Tapi kalau dari gua pribadi ya, sutradara yang hebat itu adalah ketika dia sudah melalui semua proses. Dalam arti gini, sebelum dia berangkat jadi sutradara ya mungkin nggak semuanya sutradara instan langsung tiba-tiba dia emang posisinya udah sutradara dan bagus gitu kan. Nggak ya mungkin dari 1000 atau 100 itu hanya ada satu orang lah gitu kan. Tapi kalau menurut gua pribadi ya jadi sutradara baik itu ya dia sudah melewati proses itu semua, yaitu entah dia jadi sebagai aktor atau dia sudah sebagai yang tadi Bang Raymond bilang dia udah melewati proses-proses itu gitu kan. Ya menurut gua sih itu gitu. 2012 aja gue masih main musik Ji. Iya. 2013 langsung nyutradarain. Dan gue jujur pribadi kenal lu dan sudah ya melihat dengan sutradara ya lu menyutradarain itu ya pas di 2000 mainin apa ya sebelum Raja Mati. Raja Mati Nah, 2018. Raja Mati 18 ya sebenarnya sebelumnya juga udah kenal, cuman gua pas begitu kencengnya gua mengenal Raymond itu ya pas di Raja Mati gitu kan. Nah, itu kan pas proses FTJ gitu ya. Dan di situ. emang ternyata FTJ itu betul-betul sekolah yang bagus. Ya. Kan karena gini kalau kita Ntar dulu bang, sebelum itu FTJ itu apa sih bang? Festival Teater Jakarta. Oh kan ada arti yang lain mungkin ya. Iya. Ada juga festival teater apa tuh yang di daerah timur ada juga tuh. Festival FTJ juga namanya. Iya. Ini kan Dan Jakarta. Kalau di Ya, tahu. timur Festival Teater Jawa Timur. Jakarta Timur. Bukan, ada FTJ juga sama. Ada. Itu gua lupa namanya tuh. Oh FTJ itu Festival Teater Jakarta. Jadi se-DKI Jakarta tuh festival diadain. Iya kalau jadi sebetulnya mungkin di generasi yang ini ya rata-rata karena amatir sekolahnya di FTJ. Iya. Sekolahnya di FTJ hampir kita bisa lacak di Jakarta hampir semuanya deh. Gitu misalnya kita naikin kualitas dari evaluasi juri tahun sebelumnya gitu misalnya. Di luar politis segala macamnya ya maksud gue, tapi emang Iya. powernya tuh di situ FTJ jadi sekolahan.
Dan gue juga jadi mikir ya, jangan-jangan memang profesi sutradara itu disakral-sakralin gitu. Jadi bener maksudnya nggak pernah sampai terjadi betul-betul forum sutradara. Kalau ada juga bukan ngomongin sutradaraan, ngomongnya yang Ya. ke awan-awan, Langit-langit, Langit. plafon. Oh iya benar. Kan kayak langit. Pertama kali nyutradarain dan menang di festival itu di tahun berapa Boy? Naskah apa Bang? 2019 di Macomblang. Oh Mak Comblang. Tapi itu juga sebetulnya aktor ya. Aktornya. Maksudnya itu tuh titik nol gue banget karena lebih banyak kontrol di aktor. Mereka yang nentuin gitu, gue ini. Itu sebenarnya juga kan setiap orang pasti ada titik nol ya. Iya Pak. Jadi yang misalnya kayak dia nol dulu baru dia paham gitu. Justru di tahun 2019 itu gue kayak oh gini kali ya. Nah dari situ tuh gue udah nggak marah dan udah nggak ini, udah lebih banyak. Kita daripada ngomongin yang pribadi, ngomongnya teknis aja nih di latihan gitu. Ya. Dari itu jadi gue sadar itu. Justru titik buat gue pribadi, titik mulainya itu di yang Eko. Karena itu bener-bener pure. Dan gue nantang diri gue sama anak-anak. Gue pengen terbuka nih teater gue yang baru. Bukan cuma dari kampus doang, terserah. Gue pokoknya maunya gitu. Kalau begitu gue masih mau garap. Karena tantangan gue butuh tantangan kan ya. Iya betul. Butuh tantangan. Hidup itu butuh tantangan kan Bang. Dapatnya langsung muncul kan. Wow. Yang akrobatik mainnya. Seru kan? Jadi pendengar perlu tahu nih bahwa gue sebenarnya adalah atlet. Bukan aktor. Ya. Kan akrobatik. Gue perlu paham dong. Gua pikir lu pildacil. Enggak, gue atlet. Gue akrobatik. Atlet itu kan atlet sumo. Bukan. Bukan apa Itu tuh? beras. Ya. Kick.